Assalamualaikum, balik lagi dengan Malam Senyap. Kali ini akan membawakan cerita tentang pemuda bernama Raka yang sebenarnya adalah keturunan langsung dari salah satu sunan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, mau sedikit menginfokan bahwa akan diadakan giveaway untuk para pendengar setia Malam Senyap, berupa kaos keren. Giveaway ini diundi berdasarkan komentar terbaik, untuk membangun channel ini agar para pendengar makin nyaman untuk mendengarkan seluruh cerita Malam Senyap, dan jangan lupa untuk subscribe. Semenarik apapun komentar kalian, kalau belum subscribe tidak akan dilirik. Baik, kita akan masuk ke ceritanya, karena diam adalah awal kengerian. Di sebuah kota kecil yang tenang bernama Karangasem, hiduplah seorang pemuda bernama Raka Wijaya. Penampilannya sederhana, ia bekerja serabutan, dari pelayan kafe hingga pekerja bangunan. Namun, di balik penampilan yang biasa, Raka menyimpan rahasia besar yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya memahami. Sejak kecil, Raka memiliki kemampuan aneh. Ia bisa merasakan energi orang lain, melihat bayangan-bayangan yang tidak terlihat mata biasa, dan terkadang bermimpi tentang kejadian yang akan terjadi. Kemampuan ini semakin terasa ketika ia bertemu dengan seorang pertapa tua bernama Eyang Surya di lereng Gunung Kawi saat berusia 15 tahun. Eyang Surya, yang ternyata adalah seorang guru spiritual tingkat tinggi, mengajarkan Raka tentang ilmu kebatinan Jawa kuno dan cara mengendalikan energi spiritual. Namun, sang guru selalu berpesan, "Raka, kekuatan sejati bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk melayani. Sembunyikan kemampuanmu hingga saatnya tiba untuk mengungkap takdir sejatimu." Kini, di usia 25 tahun, Raka menjalani hidup sederhana sambil terus berlatih spiritual dalam diam. Ia tidak tahu bahwa takdirnya akan segera terungkap melalui sebuah warung sate yang tampak biasa. Warung sate milik Pak Samin Kartodirjo mulai menarik perhatian Raka ketika tiba-tiba menjadi sangat populer dalam waktu singkat. Yang aneh, pelanggan yang datang terlihat seperti dalam keadaan terhipnotis, mata mereka kosong, dan mereka selalu memesan dalam jumlah berlebihan. Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres ketika ia melewati warung tersebut. Cakra ketiganya, mata batin, menangkap energi gelap yang sangat kuat. Ia melihat bayangan-bayangan hitam berkeliaran di sekitar warung, dan yang paling mengejutkan, ia melihat rantai energi gelap yang menghubungkan setiap pelanggan dengan sesuatu di dalam warung. Suatu malam, saat bermeditasi di kamarnya yang sederhana, Raka mendapat wangsit, penglihatan spiritual, yang mengejutkan. Ia melihat Pak Samin sedang melakukan ritual di ruang bawah tanah warungnya, berkomunikasi dengan sosok berpakaian hitam yang wajahnya tidak terlihat. Sosok itu memberikan sebuah keris pusaka kepada Pak Samin sambil berkata, "Dengan keris Kiai Condong Campur ini, bisnismu akan berkembang pesat. Tapi ingat, setiap bulan purnama, kau harus memberikan sesajen jiwa." Raka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam dengan cara spiritual. Ia melakukan puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih, selama 7 hari sambil bermeditasi intensif untuk membuka mata batinnya lebih luas. Pada malam ke-7, saat bermeditasi di bawah pohon beringin tua di belakang rumahnya, Raka mengalami pengalaman spiritual yang mengubah hidupnya. Ia bertemu dengan roh Eyang Surya yang sudah meninggal 3 tahun lalu. "Raka, saatnya telah tiba." Keris yang dimiliki Pak Samin bukanlah keris sembarangan. Itu adalah keris Kiai Condong Campur, salah satu dari 7 keris pusaka yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk melindungi tanah Jawa dari kekuatan gelap. Namun keris itu telah dikotori oleh ritual hitam selama puluhan tahun. Eyang Surya melanjutkan dengan nada serius, yang lebih mengejutkan, "Raka, kau adalah keturunan langsung Sunan Kalijaga. Darah Wali Songo mengalir dalam tubuhmu. Kemampuan spiritualmu bukan kebetulan, itu adalah warisan leluhur yang harus kau gunakan untuk memurnikan kembali keris pusaka tersebut." Berbekal pengetahuan baru tentang identitas sejatinya, Raka menyiapkan ritual pemurnian tingkat tinggi. Ia mengumpulkan 7 jenis bunga suci, melati, kenanga, mawar putih, cempaka, sedap malam, kamboja, dan teratai, air dari 7 sumber mata air suci, dan yang paling penting, tasbih pusaka peninggalan Eyang Surya yang ternyata adalah relik dari Sunan Kalijaga. Pada malam Jumat Kliwon yang bertepatan dengan bulan purnama, Raka memulai misinya. Dengan mengenakan baju putih dan membawa perlengkapan ritual, ia mendatangi warung sate yang sudah tutup. Namun, ketika ia mulai melantunkan mantra Asmaul Husna dalam bahasa Jawa kuno, terjadi hal yang tidak terduga. Pak Samin keluar dari warung, tetapi bukan dengan wajah marah, melainkan dengan air mata berlinang. "Raka,
Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun, kata Pak Samin dengan suara bergetar. Pak Samin ternyata adalah adik kandung Eyang Surya yang sudah lama hilang. Nama aslinya adalah Samin Surya Kusuma. Ia sengaja menggunakan keris pusaka dengan ritual gelap bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk menarik perhatian keturunan Sunan Kalijaga yang bisa memurnikan keris tersebut. Aku tahu bahwa hanya keturunan Wali Songo yang bisa memurnikan Kiai Condong Campur. Aku sengaja mengotori keris ini dengan ritual gelap agar energinya cukup kuat untuk menarik perhatianmu, Raka. Aku sudah terlalu tua dan lemah untuk melakukan pemurnian sendiri. Dengan bantuan Pak Samin, Samin Surya Kusuma, Raka memulai ritual pemurnian besar. Mereka berdua duduk bersila menghadap keris pusaka yang diletakkan di atas kain putih suci. Raka melantunkan mantra pemurnian sambil Pak Samin membakar kemenyan dan menaburkan bunga-bunga suci. Tiba-tiba, keris tersebut memancarkan cahaya emas yang sangat terang. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok Sunan Kalijaga sendiri dalam wujud roh yang bercahaya. Cucu-cucuku yang terkasih, kata roh Sunan Kalijaga dengan suara yang penuh kasih sayang. Kalian telah berhasil memurnikan keris pusaka ini. Namun, ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Sunan Kalijaga mengungkapkan bahwa seluruh kota Karangasem sebenarnya adalah tempat suci yang dibangun di atas makam para wali dan ulama besar. Energi spiritual di kota ini sangat kuat, tetapi telah tertutup oleh modernisasi dan materialisme masyarakat. Raka, tugasmu bukan hanya memurnikan keris ini. Kau harus membangkitkan kembali spiritualitas seluruh kota Karangasem. 7 keris pusaka lainnya tersebar di 7 tempat berbeda di kota ini, dan semuanya perlu dimurnikan untuk membuka portal spiritual yang akan membawa berkah bagi seluruh penduduk. Sunan Kalijaga kemudian memberikan peta spiritual kepada Raka yang menunjukkan lokasi ke-6 keris pusaka lainnya, masing-masing dijaga oleh penjaga spiritual yang berbeda. Setelah ritual pemurnian selesai, keris Kiai Condong Campur berubah menjadi keris bercahaya emas yang memancarkan energi positif. Warung sate Pak Samin pun berubah total, tidak lagi menarik pelanggan dengan cara mistis, tetapi dengan cita rasa autentik dan energi positif yang membuat orang merasa damai setelah makan di sana. Raka dan Pak Samin, yang kini menggunakan nama aslinya, Samin Surya Kusuma, memulai misi baru, mencari dan memurnikan ke-6 keris pusaka lainnya. Mereka membentuk kelompok spiritual rahasia yang terdiri dari orang-orang pilihan yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Ternyata, beberapa orang di kota Karangasem yang selama ini dianggap aneh atau eksentrik adalah keturunan para wali dan ulama besar yang juga memiliki misi serupa. Mereka adalah Busari, penjual jamu keliling yang ternyata keturunan Sunan Bonang. Mas Agung, tukang becak yang ternyata keturunan Sunan Giri. Mbah Darmo, penjaga makam tua yang ternyata keturunan Sunan Ampel. 3 minggu setelah pemurnian keris Kiai Condong Campur, kehidupan di Karangasem mulai menunjukkan perubahan positif. Warung sate Pak Samin, atau lebih tepatnya Samin Surya Kusuma, kini menjadi tempat berkumpul yang penuh kedamaian. Para pelanggan datang bukan lagi karena pengaruh mistis, melainkan karena cita rasa autentik dan aura positif yang memancar dari tempat tersebut. Raka duduk di teras warung sambil menyeruput teh hangat buatan Pak Samin. Di hadapannya terbentang peta spiritual yang diberikan oleh roh Sunan Kalijaga, menunjukkan lokasi 6 keris pusaka lainnya yang tersebar di berbagai penjuru kota. Yang kedua ada di kawasan Taman Sari, gumam Raka sambil menunjuk titik yang berkedip-kedip di peta. Keris Kiai Sengkelat, dijaga oleh tidak disebutkan siapa penjaganya. Pak Samin yang sedang membersihkan meja menghampiri. Taman Sari. Itu kan tempat Busari si penjual jamu keliling tinggal. Dia memang agak aneh, selalu tahu penyakit orang hanya dengan melihat. Raka mengangguk. Ia sudah merasakan aura spiritual yang kuat dari Busari sejak pertama kali bertemu, tetapi tidak menyangka bahwa wanita parubaya itu ternyata adalah salah satu penjaga keris pusaka. Kita harus hati-hati mendekatinya, kata Raka. Kalau dia benar-benar penjaga keris, pasti dia sudah tahu tentang kehadiran kita. Busari Kusumawati, 52 tahun, memang bukan penjual jamu biasa. Setiap pagi, ia berkeliling kota dengan sepeda ontel tua yang dipenuhi botol-botol jamu tradisional. Yang membuat orang heran, ia selalu tahu persis jamu apa yang dibutuhkan setiap pelanggannya tanpa perlu ditanya. Ibu, saya mau beli jamu, kata seorang ibu muda yang baru saja melahirkan. Oh, untuk pemulihan setelah melahirkannya, Mbak. Ini, minum jamu kunyit asam dicampur temulawak.
3 kali sehari sesudah makan. Dijamin dalam seminggu badan sudah segar kembali, jawab Busari sambil mengambil botol jamu tanpa ragu. Loh, kok ibu tahu saya habis melahirkan? Busari hanya tersenyum misterius. Ibu kan punya mata, Mbak. Aura orang habis melahirkan itu beda. Kemampuan Busari memang sudah terkenal di seluruh Karangasem. Ia bisa mendiagnosis penyakit hanya dengan melihat. Ramuan jamunya selalu tepat sasaran, dan yang paling mengagumkan, ia tidak pernah salah dalam memberikan resep. Sore itu, Raka memutuskan untuk mendekati Busari dengan cara yang natural. Ia pura-pura sakit perut dan mendatangi rumah Busari di kawasan Taman Sari. Rumah Busari sederhana namun tertata rapi. Halaman depannya penuh dengan tanaman obat, kunyit, jahe, temulawak, sambiloto, dan puluhan jenis tanaman herba lainnya. Aroma khas rempah-rempah tercium kuat di udara. Selamat sore, Bu, sapa Raka sambil memegang perut. Busari yang sedang menjemur simplisia, tanaman obat kering, menoleh. Matanya yang tajam langsung menatap Raka dengan intens, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. Raka Wijaya, kata Busari pelan. Keturunan Sunan Kalijaga. Sudah lama saya menunggu kedatanganmu. Raka terkejut bukan main. Ia tidak menyangka Busari langsung mengenalinya. Ibu bagaimana bisa tahu? Duduklah dulu, nak. Kita perlu bicara banyak hal. Busari mempersilakan Raka duduk di kursi bambu di teras rumahnya, kemudian mengambil segelas air putih yang sudah dibacakan doa. Minumlah dulu. Kamu tidak benar-benar sakit perut kan? Hanya mencari alasan untuk mendekati saya. Raka minum air tersebut dan merasakan kesegaran yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya. Ibu, sebenarnya siapa? Busari tersenyum lembut. Nama lengkap saya Sari Kusumawati binti Kiai Bonang Kusuma. Saya keturunan langsung Sunan Bonang, salah satu wali Songo. Dan ya, saya adalah penjaga keris Kiai Sengkelat. Busari kemudian menceritakan bahwa ia sudah mengetahui misi Raka sejak lama melalui mimpi-mimpi spiritual yang ia terima. Bahkan, ia sudah mempersiapkan diri untuk menyerahkan keris pusaka yang dijaganya. Tapi ada masalah, Raka, kata Busari dengan nada serius. Keris Kiai Sengkelat tidak berada di rumah saya. Keris itu sudah dicuri 3 bulan lalu oleh seseorang yang mengaku sebagai kolektor benda antik. Dicuri? Oleh siapa? Seorang pengusaha kaya bernama Hartono Wijaya. Dia memiliki galeri antik di kawasan elit Karangasem. Yang mengejutkan, dia menggunakan nama keluarga yang sama denganmu. Raka merasa ada yang tidak beres. Nama Wijaya memang nama keluarga yang diberikan oleh neneknya, tetapi ia tidak tahu apakah ada hubungan darah dengan pengusaha tersebut. Lebih parah lagi, lanjut Busari, sejak keris itu berada di tangannya, bisnis Hartono berkembang sangat pesat, tetapi dengan cara-cara yang tidak wajar. Banyak kompetitornya yang tiba-tiba bangkrut atau mengalami kecelakaan aneh. Busari kemudian mengeluarkan sebuah foto dari dalam rumah. Foto itu menunjukkan seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan wajah yang tegas dan mata yang tajam. Ini dia, Hartono Wijaya. Lihat matanya, Raka. Ada kegelapan di sana. Raka memperhatikan foto tersebut dan merasakan energi negatif yang kuat memancar dari gambar itu. Mata batinnya menangkap aura hitam yang menyelimuti sosok dalam foto. Ibu, bagaimana cara mengambil keris itu kembali? Tidak mudah. Hartono bukan orang sembarangan. Dia memiliki ilmu hitam tingkat tinggi dan dikelilingi oleh jin-jin jahat yang menjadi pengawalnya. Kita perlu strategi khusus. Malam itu, Raka, Pak Samin, dan Busari berkumpul di warung sate untuk merencanakan misi mengambil kembali keris Kiai Sengkelat. Mereka duduk melingkar di ruang belakang warung yang sudah dipasang berbagai perlindungan spiritual. Galeri antik Hartono dijaga ketat, baik secara fisik maupun spiritual, jelas Busari sambil menggambar denah di atas kertas. Ada satpam 24 jam, CCTV di mana-mana, dan yang paling berbahaya, ada barrier spiritual yang akan menyerang siapapun yang masuk dengan niat jahat. Pak Samin mengangguk. Saya pernah mencoba mendekati galeri itu untuk mengintai. Begitu sampai di depan pagar, langsung merasa sesak napas dan pusing. Energi gelapnya sangat kuat. Raka merenung sejenak. Kalau begitu,
kita tidak bisa masuk dengan cara biasa. Harus ada pendekatan lain. Ada satu cara, kata Busari pelan. Tapi risikonya besar. Kita bisa menggunakan teknik ilmu gaib untuk menyusup secara spiritual, tetapi jiwa kita akan terpisah dari tubuh. Kalau terjadi sesuatu pada jiwa kita di sana, kita bisa mati, sambung Pak Samin. Raka mengambil tasbih pusaka Eyang Surya dan merasakan kehangatan yang menenangkan. Tidak ada pilihan lain. Keris itu harus dikembalikan sebelum energi gelapnya semakin kuat dan merusak keseimbangan spiritual kota. 3 hari kemudian, pada malam Jumat Kliwon, mereka memulai misi penyusupan spiritual. Di ruang belakang warung yang sudah dibersihkan dan dipenuhi kemenyan, ketiga orang itu duduk bersila membentuk segitiga. Ingat, kata Busari sebelum memulai ritual, begitu jiwa kita keluar dari tubuh, kita hanya punya waktu 1 jam. Lebih dari itu, tubuh kita akan mulai lemah dan sulit untuk kembali. Mereka mulai melantunkan mantra khusus dalam bahasa Arab dan Jawa kuno. Perlahan, kesadaran mereka mulai terpisah dari tubuh fisik. Raka merasakan sensasi melayang yang aneh, seolah-olah ia menjadi cahaya yang bisa bergerak dengan kecepatan pikiran. Dalam wujud spiritual, mereka bertiga terbang menuju galeri antik Hartono yang terletak di kawasan elit Karangasem. Bangunan itu megah dengan arsitektur modern, tetapi dikelilingi oleh aura gelap yang sangat pekat. Hati-hati, bisik Busari secara telepatis. Barrier spiritualnya mulai terasa. Begitu mereka mendekati bangunan, tiba-tiba muncul sosok-sosok hitam besar yang menghadang. Jin-jin penjaga yang dipekerjakan Hartono untuk melindungi galerinya. Siapa kalian? Berani masuk wilayah tuanku? Gerta salah satu jin dengan suara yang menggema. Raka maju ke depan. Dalam wujud spiritualnya, ia memancarkan cahaya emas yang terang. Kami datang untuk mengambil kembali apa yang bukan hakmu. Jin-jin itu tampak terganggu dengan cahaya yang dipancarkan Raka. Mereka mundur beberapa langkah, tetapi tidak pergi. Kamu keturunan Wali Songo, kata jin pemimpin dengan nada takut. Tapi tuanku sudah berpesan, siapapun yang datang harus diusir. Pertarungan spiritual pun dimulai. Jin-jin itu menyerang dengan energi gelap, sementara Raka, Pak Samin, dan Busari melawan dengan cahaya spiritual mereka. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kilatan energi yang menyilaukan. Saat pertarungan berlangsung, Raka berhasil menerobos masuk ke dalam galeri. Di ruang utama, ia melihat berbagai benda antik yang dipajang, keris-keris kuno, patung-patung, lukisan, dan berbagai artefak bersejarah. Tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah keris yang dipajang di tengah ruangan, dikelilingi oleh lingkaran lilin hitam. Keris itu memancarkan aura gelap yang sangat kuat, pasti itu keris Kiai Sengkelat. Namun ketika Raka mendekati keris tersebut, tiba-tiba muncul sosok Hartono dalam wujud spiritual. Pria itu tersenyum sinis sambil menghadang jalan Raka. Raka Wijaya, kata Hartono dengan suara yang dingin. Akhirnya kita bertemu juga, keponakanku. Keponakan? Raka terkejut. Hartono kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah kakak kandung ayah Raka yang sudah lama hilang. Dulu, keluarga Wijaya memang memiliki garis keturunan spiritual yang kuat, tetapi Hartono memilih jalan gelap untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Ayahmu terlalu idealis, Raka. Dia memilih hidup sederhana dan meninggal dalam kemiskinan. Lihat aku sekarang, kaya, berkuasa, ditakuti. Semua berkat kekuatan keris-keris pusaka yang kukumpulkan. Paman sudah tersesat, kata Raka dengan nada sedih. Keris-keris itu bukan untuk kepentingan pribadi. Tersesat? Hartono tertawa keras. Aku justru menemukan jalan yang benar. Bergabunglah denganku, Raka. Dengan kekuatan spiritualmu dan koleksi kerisku, kita bisa menguasai seluruh Jawa. Raka menggeleng tegas. Maaf, Paman. Jalan kita berbeda. Pertarungan spiritual antara Paman dan keponakan pun dimulai. Hartono menyerang dengan energi gelap yang sangat kuat, sementara Raka bertahan dengan cahaya spiritual warisan para Wali Songo. Pertarungan spiritual antara Raka dan Hartono berlangsung sangat sengit. Ruang galeri dipenuhi dengan kilatan energi gelap dan terang yang saling berbenturan. Berbagai benda antik bergetar dan beberapa bahkan pecah karena tidak tahan dengan gelombang energi yang dilepaskan.
Kamu masih muda dan naif, Raka, teriak Hartono sambil melepaskan serangan energi gelap berbentuk naga hitam. Dunia ini keras. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Raka menghindar dengan gesit sambil melantunkan ayat kursi. Cahaya emas menyelimuti tubuh spiritualnya, membentuk perisai yang melindunginya dari serangan paman. Kekuatan sejati bukan untuk menindas, Paman, jawab Raka sambil balik menyerang dengan cahaya berbentuk burung Garuda. Kekuatan sejati adalah untuk melindungi dan melayani. Hartono terpaksa mundur beberapa langkah. Ia tidak menyangka kekuatan spiritual keponakannya sudah sedemikian tinggi. Siapa yang mengajarimu? Eyang Surya yang sudah mati itu? Eyang Surya mengajarkan saya tentang keikhlasan dan kerendahan hati. Sesuatu yang Paman sudah lupakan. Sementara itu, di luar galeri, Pak Samin dan Bu Sari masih bertarung melawan jin-jin penjaga. Meskipun mereka berdua memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, jumlah jin yang menyerang terlalu banyak. Sari, kita harus segera membantu Raka, teriak Pak Samin sambil melawan 3 jin sekaligus. Sebentar lagi. Aku hampir selesai dengan mantra pengusir, jawab Bu Sari sambil melantunkan doa-doa dalam bahasa Arab. Tiba-tiba, Bu Sari mengeluarkan sebuah tasbih kayu yang memancarkan cahaya hijau terang. Tasbih itu adalah pusaka peninggalan Sunan Bonang yang selama ini ia simpan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Cahaya hijau dari tasbih menyebar ke seluruh area, membuat jin-jin penjaga berteriak kesakitan dan mundur. Beberapa di antaranya bahkan langsung lenyap terbakar cahaya spiritual. Sekarang, teriak Bu Sari. Pak Samin dan Bu Sari langsung melesat masuk ke dalam galeri untuk membantu Raka. Di dalam galeri, pertarungan antara Raka dan Hartono semakin memanas. Hartono mulai mengeluarkan jurus-jurus ilmu hitam tingkat tinggi yang ia pelajari selama puluhan tahun. Kamu pikir dengan berbekal ilmu Wali Songo kamu bisa mengalahkanku? Hartono mengeluarkan keris hitam dari balik jubahnya. Ini keris Kiai Pleret, keris kutukan yang sudah memakan ratusan nyawa. Keris itu memancarkan aura kematian yang sangat mengerikan. Begitu Hartono mengayunkannya, energi gelap berbentuk tengkorak-tengkorak berhamburan menuju Raka. Raka hampir kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi tersebut. Tubuh spiritualnya mulai melemah dan cahaya emasnya mulai meredup. Raka, teriak Pak Samin dan Bu Sari yang baru saja masuk. Mereka berdua langsung membantu Raka dengan mengeluarkan pusaka masing-masing. Pak Samin mengeluarkan cincin perak peninggalan Eyang Surya, sementara Bu Sari menggunakan tasbih Sunan Bonang. Dengan bantuan kedua guru spiritualnya, Raka mendapat kekuatan baru. Cahaya emas di tubuhnya kembali menyala terang. Sekarang giliranku, Paman, kata Raka dengan suara yang penuh determinasi. Raka kemudian melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tidak menyerang Hartono, melainkan mendekati keris Kiai Sengkelat yang masih terpajang di tengah ruangan. Jangan sentuh keris itu, teriak Hartono panik. Kamu akan mati. Tetapi Raka sudah terlanjur menyentuh keris pusaka tersebut. Begitu tangannya bersentuhan dengan gagang keris, terjadi ledakan cahaya yang sangat terang. Ternyata, keris Kiai Sengkelat tidak menolak Raka. Sebaliknya, keris itu langsung beresonansi dengan energi spiritual Raka dan mulai memurnikan dirinya sendiri dari energi gelap yang selama ini mengotorinya. Cahaya putih bersih memancar dari keris, menyebar ke seluruh ruangan dan menetralisir semua energi gelap yang ada. Hartono berteriak kesakitan karena energi gelapnya terbakar oleh cahaya pemurnian. Tidak mungkin, teriak Hartono. Aku sudah mengikat keris itu dengan ritual hitam selama bertahun-tahun. Paman lupa, kata Raka sambil mengangkat keris yang kini bersinar bersih. Keris pusaka Wali Songo tidak bisa dikuasai oleh energi gelap selamanya. Mereka hanya menunggu tangan yang tepat untuk memurnikannya. Namun, Hartono belum menyerah. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk melakukan ritual bunuh diri spiritual yang akan meledakkan seluruh galeri dan membunuh semua orang di dalamnya. Kalau aku tidak bisa memiliki keris-keris itu, maka tidak ada yang boleh memilikinya, teriak Hartono sambil menusukkan keris Kiai Pleret ke dadanya sendiri. Energi gelap yang sangat besar mulai berkumpul di sekitar Hartono, siap meledak dan menghancurkan segalanya. Semua orang keluar, teriak Bu Sari. Dia akan meledakkan dirinya. Tetapi Raka tidak bergerak. Ia malah mendekati Hartono dengan keris Kiai Sengkelat di tangan. Paman,
Masih ada waktu untuk bertobat, kata Raka dengan suara lembut. Allah Maha Pengampun. Sudah terlambat. Hartono mulai kehilangan kendali atas energi gelap yang berkumpul di tubuhnya. Dalam detik-detik terakhir, Raka melakukan pengorbanan besar. Ia memeluk Hartono dan menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk menyerap energi gelap yang akan meledak tersebut ke dalam tubuhnya sendiri. Raka, jangan, teriak Pak Samin dan Bu Sari bersamaan. Tetapi sudah terlambat. Ledakan energi terjadi, tetapi alih-alih menghancurkan galeri, energi itu diserap oleh tubuh spiritual Raka. Ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua orang. Ketika ledakan energi mereda, Pak Samin dan Bu Sari menemukan tubuh spiritual Raka tergeletak tidak bergerak di lantai galeri. Hartono sudah lenyap, terbakar habis oleh energi gelapnya sendiri. Raka. Raka. Bu Sari mengguncang tubuh spiritual Raka, tetapi tidak ada respons. Kita harus segera kembali ke tubuh fisik, kata Pak Samin dengan panik. Kalau terlalu lama, kita semua bisa mati. Mereka berdua terpaksa membawa tubuh spiritual Raka yang tidak sadarkan diri kembali ke warung sate. Begitu jiwa mereka kembali ke tubuh fisik, Pak Samin dan Bu Sari langsung tersadar, tetapi tubuh Raka tetap tidak bergerak. Dia masih bernapas, tapi jiwanya seperti terperangkap di suatu tempat, kata Bu Sari setelah memeriksa kondisi Raka. Mereka berdua bergantian menjaga Raka selama 3 hari 3 malam. Tubuh pemuda itu terbaring lemah, sesekali bergetar seperti sedang mengalami mimpi buruk. Pada malam ketiga, ketika Bu Sari sedang melantunkan doa-doa penyembuhan, tiba-tiba tubuh Raka diselimuti cahaya emas yang lembut. Cahaya itu semakin terang dan membentuk sosok-sosok spiritual di sekitar tempat tidur. Eyang Surya, seru Bu Sari terkejut melihat sosok guru spiritual Raka muncul. Bersama Eyang Surya, muncul juga sosok-sosok lain yang memancarkan cahaya suci, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, dan para wali songo lainnya. Raka telah melakukan pengorbanan yang mulia, kata Roh Sunan Kalijaga dengan suara yang penuh kasih sayang. Ia rela mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan orang lain, bahkan musuhnya sendiri. Ini adalah tindakan yang sangat terpuji di hadapan Allah. Roh Eyang Surya mendekati tubuh Raka dan meletakkan tangan spiritualnya di dada pemuda itu. Cucuku, bangunlah. Takdirmu belum selesai. Masih ada 5 keris pusaka lagi yang menunggumu. Para roh wali songo kemudian mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Ternyata, pengorbanan Raka telah membuka portal spiritual yang memungkinkan komunikasi langsung antara dunia manusia dan alam arwah para wali. Raka, kata Roh Sunan Kalijaga, karena pengorbananmu yang tulus, Allah memberikan anugerah khusus. Kamu sekarang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan kami para wali songo. Kami akan membimbingmu dalam misi memurnikan keris-keris pusaka yang tersisa. Roh Sunan Bonang menambahkan, lebih dari itu, kamu sekarang memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu dan masa depan melalui keris-keris pusaka. Setiap keris menyimpan memori spiritual yang bisa membantumu memahami sejarah dan takdir tanah Jawa. Perlahan, mata Raka mulai terbuka. Iris matanya yang biasanya coklat kehitaman kini berkilau dengan cahaya emas yang lembut. Eyang, Sunan Kalijaga, bisik Raka lemah. Selamat datang kembali, cucuku, kata Roh Eyang Surya sambil tersenyum. Kamu telah melewati ujian terberat. Sekarang, kekuatan spiritualmu berlipat ganda. Setelah para roh wali songo menghilang, Raka perlahan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, lebih kuat, dan dipenuhi energi spiritual yang sangat murni. Bagaimana perasaanmu, Nak? Tanya Bu Sari sambil membantu Raka duduk. Luar biasa, jawab Raka sambil memandangi tangannya yang sekarang bisa memancarkan cahaya emas lembut. Saya bisa merasakan energi spiritual di seluruh kota. Dan saya bisa mendengar suara para wali songo kapan saja saya membutuhkan bimbingan. Pak Samin mengeluarkan keris Kiai Sengkelat yang berhasil mereka selamatkan dari galeri Hartono. Keris itu kini bersinar bersih tanpa sedikit pun energi gelap. 2 keris sudah dimurnikan, kata Pak Samin. Masih 5 lagi. Raka mengambil keris tersebut dan merasakan getaran spiritual yang hangat. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi putih susu dan ia mulai melihat visi masa lalu. Ia melihat Sunan Bonang sedang menempa keris tersebut dengan bantuan jin-jin baik, memberkatinya dengan doa-doa suci,
dan menyimpan sebagian roh spiritualnya ke dalam keris sebagai penjaga. Subhanallah, bisik Raka setelah visi berakhir. Setiap keris pusaka ini menyimpan sebagian roh para wali songo. Pantas energi spiritualnya begitu kuat.